Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah ya dalam keadaan baik. Semoga di pagi hari ini kita mendapatkan hal-hal baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa dulu. Silahkan ketua kelas untuk menyiapkan. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum memulai, Ibu akan absen dulu ya kehadirannya. Tapi Ibu mau ketika jawaban kehadirannya adalah kalian menyebutkan atau pernah melakukan transaksi apa e-commerce-nya. Misalkan kalian pernah belanja di Shopee atau TikTok, ataupun kamu pernah melakukan transaksi digitalnya berupa e-wallet, QRIS, ya bisa ya. Jadi nanti Ibu absen kalian menyebutkan. Kalau belum pernah sama sekali bisa tunai ya. Jadi kalau belum pernah melakukan transaksi digital berupa apapun ya, jawabannya tunai. Oke? Oke ya, Ibu absen dulu ya. Adelia Agustina. Ya, pernah melakukan apa? Shopee, oke. Ahmad Asyari. Sakit. Ahmad Asyari. Oke, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Ahmad Kahfi. Oke. Apa? Pernah melakukan transaksi? Tunai. Oke. Alsabila. Alsya. Alia. Asep. Oke, kenapa Asep tidak masuk? Sakit. Oke, kita doakan juga semoga Asep cepat pulih dan ikut pembelajaran ya. Chelsea, Dana. Cinta, Sophie. Dita, Zaki. Echa, Esther. Ima, Kalisa, M. Azki, M. Ihya, Mario, Awan, Dejan, M. Paki, Muhammad Fadlan. Nggak masuk. Kenapa? Ada keterangan Fadlan? Sakit. Oke, semoga Fadlan cepat sembuh ya. Muhammad Ibra, tunai. Muhammad Maulana, Muhammad Rehan, Muhammad Rizki, Muhammad Fardan, Nabila, Najla, Nilam, Nur Ikhwan, Riki, Siti Pijiatul, Siti Nadia, Siti Nurholifah, Jivanya. Oke, berarti hari ini yang tidak masuk ada 3 orang ya. Oh maaf, ada 2 orang yang tidak hadir di pagi hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran sudah siap untuk belajar? Sudah. Kalau sudah siap, agar kalian lebih semangat, ada kita namanya ice breaking terlebih dahulu. Boleh berdiri semuanya? Oke. Masih ingat ice breaking yang pernah Ibu berikan yang saya cerdas, hebat, semangat, bahagia? Oke, siap ya? 1, 2, 3. Saya cerdas, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, saya semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Oke, silahkan duduk. Berarti sekarang sudah bahagia ya? Sudah. Tadi kan sudah tepuk. Saya cerdas, hebat, semangat, dan bahagia. Jadi di pembelajaran kali ini kita harus selalu bahagia dan bersemangat untuk mencari ilmu. Oke.
Ibu mau tanya dulu sebelum ke materi. Kalian pernah belanja online? Kayak tadi kan ketika ibu absen itu ada yang sudah menggunakan Shopee, lalu Qrish, Dana, ada juga beberapa yang belum pernah menggunakan transaksi digital, ya. Ada beberapa yang belum menggunakan. Pernah ya melakukan? Pernah. Pernah maksudnya melakukan Shopee Pay? Pernah. Lalu apa sih yang dimaksud dengan ekonomi digital? Ada yang tahu ekonomi digital? Silakan. Oke, Sabila, apa ekonomi digital? Ekonomi digital adalah kegiatan jual beli barang dan jasa melalui media elektronik yang didukung jaringan internet. Oh, jadi ya adalah sebuah tadi kata Arsabila ternyata ekonomi digital itu adalah sebuah perkembangan atau perkembangan dari teknologi. Semua transaksi ekonomi itu berupa online sekarang ya, lebih ada di internet ya, terhubung melalui internet sehingga digital bisa digunakan di mana saja. Itu. Menurut kalian ada keuntungan tidak sih menggunakan e-commerce? Ada. Siapa? Keuntungannya apa aja? Silakan. Ada. Oke, silakan. Praktis, Hemat waktu. lebih cepat dan efisien, Lebih cepat. aman dan transparan. Aman dan transparan. Oh, berarti kalau kita menggunakan ekonomi yang berbasis digital itu lebih cepat, lebih efisien dan mudah. Kalau ada positif, berarti ada dampak negatifnya. Apa sih dampak negatifnya? Ada yang tahu? Oke, silakan Esther. Apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya itu banyaknya penipuan dan pemalsuan tentang transaksinya. Misalnya screenshotan tentang bukti transaksi, tapi itu tuh palsu. Oh iya, jadi ternyata banyak penipuan ketika kita menggunakan digital, transaksinya dipalsukan. Sebenarnya dia belum bayar, tapi seolah-olah dia sudah bayar. Ya, misalkan sekarang kan banyak ya kasus-kasus yang diedit langsung di depan si penjualnya, itu kan sekarang sudah banyak. Itu adalah ternyata transaksi digital ini memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Tuh. Coba di sini ada, nah materi ini adalah mengenai perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Nah, Ibu ada transaksi ekonomi di era digital ya. Lalu juga lihat ada gambar. Ya, ini gambar. Apa sih perbedaan cara membayar pada gambar ini? Apa perbedaannya? Silakan. Apa perbedaan dari gambar ini? Kalau tradisional melakukan transaksi tunai dan sedangkan gambar satunya lagi melakukan transaksi digital. Oh iya, kalau gambar satu kata Sabila ini adalah pasar tradisional menggunakan tunai, ya. Kalau yang satunya lagi adalah menggunakan digital. Sebuah aksesnya semua di handphone, ya, digital. Tuh. Lalu, nah ini ada tujuan pembelajaran. Ini ada. Jadi pertama, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menjelaskan apa e-commerce dan bagaimana peranannya dalam transaksi ekonomi. Lalu yang kedua, peserta didik memahami berbagai sistem pembayaran digital dan manfaatnya. Tujuan yang ketiga adalah peserta didik dapat menganalisis dampak positif dan negatif teknologi di digital dalam transaksi ekonomi. Dengan nanti di akhir kita akan melakukan simulasi transaksi. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Dari tujuan pembelajaran ini yang Ibu harapkan adalah ini ada manfaatnya. Ya, jadi kita belajar ini ada manfaatnya untuk nanti kalian untuk untuk relevan yang nyata gitu ya. Jadi tujuan ini diharapkan jadi kalian itu lebih membekali peserta didik dalam keterampilan analisis. Jadi kalian bisa menganalisis nih. Oh, ternyata dampak positif dan juga dampak negatif dari perkembangan transaksi ekonomi digital ini seperti apa. Jadi dianalisis sama kalian. Ya,
Kalau negatif analisis, toko ini lebih dilihat dari penipuan atau tidak. Sekarang kan marak ya penipuan online ya, gitu. Jadi harus tujuannya agar relevan dengan kehidupan nyata. Lalu dalam tujuan pembelajaran ini Ibu harapkan kalian lebih bijak dan baik ya dalam melakukan transaksi digital dan bisa beradaptasi. Tahu beradaptasi? Ya, beradaptasi menghadapi ekonomi digital. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kalau lihat gambar dari awal kan itu masih menggunakan tunai. Seiring perkembangan zaman, sekarang sudah bermacam-macam alat pembayarannya, gitu. Itu ya tujuan dari pembelajaran. Ada yang ditanyakan tentang tujuan pembelajarannya? Bisa dipahami? Bisa. Itu ya tujuan pembelajarannya. Nah, dalam pembelajaran ini Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Kita akan bagi kelompok dulu ya. Sebelum memulai pembelajaran, oke, silakan kelompok 1, ini yang sudah Ibu bisa dilihat di depan, ada. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Kelompok 1, oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, oke, ada ya? Nah, sebelum ke materi pembelajaran, di sini Ibu pembelajarannya itu menggunakan cooperative learning dan pendekatan deep learning. Ya, jadi kalian di sini ada menyimak sebuah video dulu ya. Silakan disimak terlebih dahulu. Hai teman, siapa di antara kalian yang pernah belanja secara online, mulai dari makanan, pakaian, sepatu, peralatan pun bisa kalian beli ya? Hai teman kece, siapa di antara kalian yang pernah belanja secara online, mulai dari makanan, pakaian, sepatu, peralatan sekolah, mainan, sampai sepeda pun bisa kalian beli hanya dengan menggunakan HP. Tinggal pilih pesanan, check out, bayar, dan kemudian tunggu sampai paket kalian diantar langsung ke rumah. Wah, jadi lebih mudah dan praktis ya. Aktivitas jual beli online ini mungkin belum ada pada zaman nenek kakek kalian ya. Lalu bagaimana orang zaman dahulu melakukan jual beli? Pada awalnya, masyarakat belum memakai uang untuk melakukan aktivitas ekonomi. Rata-rata, kebutuhan hidup masih dapat terpenuhi dengan cara mengolah alam di lingkungan sekitar dan melakukan barter atau pertukaran untuk barang yang tidak bisa dihasilkan sendiri. Contohnya, nelayan menukar ikan dengan buah-buahan dari penanam buah. Seiring dengan kebutuhan manusia yang semakin bertambah dan semakin kompleks, sistem barter menjadi sulit lagi dilakukan karena nilai barang yang tidak jelas, barang mudah rusak, atau sulit dibawa, atau sulit menemukan orang yang sepakat untuk melakukan barter. Oleh karena itu, dibuatlah alat tukar untuk mempermudah aktivitas ekonomi, mulai dari uang komoditas atau benda-benda bernilai yang disepakati sebagai alat tukar. Logam mulia seperti emas dan perak, surat jaminan emas, sampai uang fiat. Sistem pembayaran tidak hanya secara tunai atau menggunakan uang cash. Kita juga dapat melakukan pembayaran non-tunai, misalnya menggunakan kartu debit atau kartu kredit yang diterbitkan oleh bank. Selain itu, berkembang juga uang elektronik dalam bentuk kartu atau aplikasi di ponsel tanpa perlu memiliki rekening di bank. Lalu, bagaimana perkembangan ekonomi di era digital seperti sekarang? Adanya internet dan teknologi yang semakin canggih mendorong terbentuknya ekonomi digital. Teknologi transportasi seperti pesawat dan kapal laut semakin mempermudah pengiriman barang ke seluruh dunia. Dalam ekonomi digital, aktivitas jual beli barang dan jasa dapat dilakukan secara online yang disebut dengan e-commerce. Seperti dibahas di awal video,
Belanja tidak harus lagi pergi ke toko, pasar, atau mall. Kita dapat belanja dari rumah dengan mengandalkan HP dan internet. Para pedagang membuka toko online dalam bentuk aplikasi atau website. Segala hal yang biasa kita temukan di toko fisik juga dapat kita temukan di toko online. Mulai dari adanya etalase barang, keterangan stok barang, hingga admin yang siap melayani pembeli. Ada beberapa kelebihan dari e-commerce loh. E-commerce mempermudah belanja kapanpun dan dimanapun. Pembeli dapat membeli barang dari luar kota, bahkan luar negeri. Waktunya pun bisa kapan saja, tanpa perlu menunggu jam buka toko. Bagi pedagang, kondisi ini dapat memperluas pasar bisnisnya dan menjangkau lebih banyak pembeli. Pada aktivitas ekonomi, barang yang dibuat oleh produsen umumnya akan sampai ke konsumen melalui peran distributor. Adanya e-commerce dapat memotong jalur distribusi tersebut. Bahkan, kini konsumen atau pembeli dapat membeli langsung dari pihak produsen dengan harga yang lebih murah. Kelebihan lainnya adalah akses pembeli ke produk dan layanan yang bervariasi. Dalam satu aplikasi belanja online, pembeli dapat menemukan bermacam-macam jenis barang. Pembeli juga dapat membandingkan harga dan kualitas suatu jenis barang dari beberapa toko yang berbeda. Karena pembeli dapat membandingkan langsung, pedagang akhirnya menekan harga barang agar dapat bersaing dengan toko-toko lainnya. Toko online juga tidak memerlukan bangunan untuk memasang etalase produknya, sehingga dapat memangkas biaya sewa toko, air, listrik, atau gaji karyawan. Akibatnya, toko online dapat menawarkan harga yang cenderung lebih murah daripada toko fisik. Selain itu, toko online juga memudahkan masyarakat untuk mulai berjualan karena dapat dilakukan dari rumah saja. E-commerce juga menawarkan kemudahan pembayaran, misalnya melalui transfer bank, uang elektronik, virtual account, sampai cash on delivery atau COD. Walaupun ada banyak kemudahan yang ditawarkan e-commerce, bertransaksi di dunia digital harus tetap bijak dan berhati-hati ya. Ada 3 prinsip yang perlu diterapkan ketika bertransaksi di dunia digital. Pertama, respect atau menghargai. Meskipun penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, kita tetap harus bersikap sopan dan saling menghargai satu sama lain. Misalnya, memilih kata-kata yang sopan ketika sedang bertanya atau menyampaikan keluhan kepada penjual. Kedua, educate atau terus belajar hal baru. Ekonomi di era digital adalah hal baru dan akan terus berubah seiring dengan perubahan teknologi. Oleh karena itu, kita harus terus belajar bagaimana menggunakan teknologi dengan tepat. Sebagai penjual, pemahaman ekonomi digital dapat menjadi jalan untuk memperbesar bisnis. Sementara sebagai pembeli, pemahaman ini penting untuk memilih toko online yang aman dan terhindar dari penipuan dan kecurangan. Contohnya, dengan memilih toko online yang berada dalam aplikasi belanja online yang sudah terpercaya. Jangan lupa periksa reputasi toko online dari jumlah barang yang sudah terjual, rating atau peringkat, dan komentar review dari pembeli lainnya. Dan pastinya jangan mudah tergiur dengan diskon besar-besaran atau harga yang sangat murah. Ketiga, protect atau perlindungan. Salah satu cara mencegah kejahatan online adalah dengan melindungi informasi pribadi agar tidak tersebar bebas di internet atau diketahui sembarang orang. Informasi yang dimaksud seperti nomor KTP, alamat lengkap rumah, password email dan aplikasi, PIN ATM atau e-banking, serta kode OTP. Nah, sudah paham ya bagaimana perkembangan ekonomi di era digital memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi pembeli dan penjual. Selain itu, kita semua juga jadi tahu bagaimana caranya bersikap bijak dan berhati-hati ketika bertransaksi secara online. Lalu, apakah kalian Oke, sudah menyimak ya? Sudah. Tadi kan disimak mengenai perkembangan transaksi ekonomi digital. Sudah memahami dari tayangan video tersebut? Sudah. Ada yang ingin menanggapi? Silahkan, ada yang ingin menanggapi dari tayangan video tadi?
Ada? Oke, ternyata ada tidak yang ingin menanggapi? Tidak ada. Kalau kita melihat dari perkembangan transaksi ekonomi digital, ternyata sistem perdagangan awal mula itu adalah sistem perdagangan yang semakin meluas. Sistem perdagangan semakin meluas itu didorong oleh apa tadi? Kemajuan teknologi dan impor. Ayo, tadi apa? Transportasi dan telekomunikasi, sehingga mendorong lebih banyak perdagangan. Skala perdagangannya semakin meluas. Itu ya yang tadi. Lalu juga di sini jelaskan bahwa perkembangan transaksi ekonomi digital itu harus diwaspadai katanya ya. Ada banyaknya penipuan, lalu kita harus menerapkan, tadi itu ada apa? Menerapkan agar kita mewaspadai transaksi ekonomi digital. Ada apa? Respect, educate, dan protect. Nah, lalu ada sistem pembayarannya, ya. Tahu sistem pembayaran? Apa sih sistem pembayaran? Sistem transaksi. Berarti kan transaksi yang berupa pemindahan uang dari pihak satu ke pihak yang lain. Yang namanya transaksi bisa berupa apa saja? Bentuknya. Transaksi itu kan ada jasa, barang. Oke, membeli barang kan nanti ada transaksi. Lalu apa lagi? Transaksi, pembayaran. Tahu sistem pembayaran? Kan yang namanya sistem pembayaran berarti kan ada transaksi. Transaksinya berupa apa saja, ya kan? Bisa ketika kalian membeli barang dan jasa, ada transaksi. Ada membayar tagihan. Tahu tagihan? Tahu. Orang tua kalian tagihan listrik misalkan ya. Itu kan sama ada sistem pembayarannya ya. Ya, sudah dipahami ya. Lalu ternyata sistem pembayaran ini semakin berkembang. Ada namanya menggunakan sistem pembayaran beralih menjadi elektronik. Tadi itu kan sistem pembayaran itu bisa tunai, bisa non tunai. Sistem pembayaran elektronik atau di mana ada namanya perbankan. Tahu perbankan? Bank, kayak banking. Lalu apa lagi? Debit. Kredit, debit. Lalu ada juga dompet elektronik, ya, e-wallet. Lalu apa lagi selain itu? Oppo. Apalagi? GoPay, Dana, itu kan termasuk sistem pembayaran. Nah, ternyata dalam sistem pembayaran tersebut itu ada namanya dikelola, ya. Tahu dikelola? Ada namanya, pernah mendengar vintage? Tadi ada ya di dalam video ya. Vintage itu apa? Finansial teknologi, di mana tadi itu mengelola dompet digital. Jadi adanya Oppo, adanya alat pembayaran yang berupa elektronik itu ada namanya perusahaan teknologi, finansial teknologi. Finansial teknologi itu apa? Berupa dari finansial, berarti apa kalau finansial? Pemahaman dan kemampuan dalam mengelola uang. Penggabungan terus ya. Ada lagi? Munculnya aplikasi komputer atau smartphone berbasis internet yang menawarkan berbagai jasa terkait dengan transaksi keuangan. Oke, jawabannya sudah tepat. Ibu menambahkan ya, yang namanya perusahaan finansial teknologi ini adalah perusahaan yang memadukan antara keuangan dan teknologi. Ya, jadi sudah muncul kan banyak sekarang perusahaan tersebut seperti Akulaku. Tahu Akulaku yang pinjaman online? Nah, semua sistem pembayaran yang berupa dari perbankan dan juga perusahaan tadi vintage itu harus ada namanya OJK. Pernah mendengar OJK? Pernah. Apa OJK? Otoritas Jasa Keuangan. Ya, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi semuanya itu harus dipantau oleh OJK. Jadi dalam perkembangan transaksi di era digital ini sama, masih ada yang mengelolanya atau yang OJK ini tadi tuh ya, agar tidak ada tidak ada namanya yang ilegal.
tahu ya. Yang sekarang kan banyak yang marak ya pinjol atau apa itu kan ilegal ya. Harus diawasi oleh OJK. Itu ya. Bisa dipahami? Ini alat pembayaran nih ya, sistem pembayaran tunai dan juga ada sistem pembayaran non tunai yang tadi Ibu jelaskan, gitu ya. Kalau tunai berarti uang kartal atau uang kertas dan logam. Kalau lalu ada lagi, ya sistem pembayaran non tunai itu alat pembayaran modern, ya bisa dipahami ya. Kalau ini alat pembayaran ya, kalau pembayaran non tunai itu ada ini kartu kredit, money, e-wallet. Tuh, bisa dipahami? Bisa ya? Nah, sekarang kita akan setiap kelompok akan diskusi. Ya, Ibu akan membagi LKPD mengenai permasalahan yang tadi. Oke? Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami kebagian dalam kemudahan dan hambatan transaksi digital bagi pedagang kecil. Kemudahan yang pertama adalah meningkatkan keamanan transaksi karena transaksi untuk transaksi ini menggunakan QRIS ya? Terima kasih. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan tentang kelebihan dan kelemahan pembayaran melalui marketplace dan mencontohkan seorang pembeli membeli baju seharga 100.000. Metode pembayarannya bisa yang coba cek dulu transaksi bank dan bank BNI dan saldo GoPay. Lain perhatikan ya. Saldo GoPay di sini harganya tidak 100.000 karena ada ongkirnya ya, ongkir pengiriman kurir. Di sini Nah, ini ada kuisis, ya. Sudah biasa kan menggunakan kuisis? Sudah. Coba kita coba ya. Ada kuotanya? Ada. Oke, silakan join. Bisa join. Tentunya memudahkan transaksi jual beli dan juga transaksi jual beli dan juga cepat. Dan penggunaannya yang menggunakan teknologi di dunia internet, hal ini membuat ketergantungan penggunaan teknologi dan ada kalanya tak bisa digunakan. Jadi kesimpulannya perkembangan teknologi ini intinya tidak sepenuhnya bisa kita gunakan, tapi ada kalanya
tidak bisa digunakannya, tidak semuanya bisa digunakan transaksi ekonomi tersebut. Oke, berarti intinya kesimpulan dari tadi itu ya, perkembangan transaksi ekonomi digital itu dilihat dari perkembangan teknologi dan juga teknologi informasi dan transportasi, sehingga berkembang pesat munculnya transaksi ekonomi di digital. Jadi mendorong adanya e-commerce. Jadi dari perdagangan yang pesat tersebut muncullah adanya e-commerce. E-commerce itu gimana? Yang mempunyai e-commerce itu adalah tokonya ada berupa situs ya, berupa web. Jadi kita menggunakan toko tersebut menggunakan web. Adapun perkembangan transaksinya itu ada dari alat pembayaran. Bisa menggunakan alat pembayaran non tunai. Itu hasil dari kesimpulan perkembangan transaksi ekonomi digital. Pertama, mulai muncul e-commerce, makin meluas, makin banyak beragam bentuknya ya. Dan transaksinya juga sekarang menggunakan transaksi non tunai. Itu bisa dipahami? Bisa. Nah, di akhir ada untuk pertemuan yang akan datang ya. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas sebuah materi mengenai literasi finansial. Ya, untuk pertemuan. Menurut kalian bagaimana sih kita belajarnya nanti? Strateginya apa? Kalian ingin kayak gimana literasi finansial itu pembelajarannya? Oke, apa? Mencatat pengeluaran kelas dari uang kas, boleh. Lalu ada lagi? Menulis rincian pengeluaran dan pemasukan Kelas. itu atau Ya, jadi menulis rincian pemasukan dan pengeluaran bulan itu. Berarti nanti kita strateginya diskusi, kasih solusi. Kan yang namanya literasi finansial adalah mengelola keuangan dengan baik. Jadi bagaimana kita mengelola keuangan kasnya, masuknya, keluarnya, solusinya apa? Itu ya. Jadi pertemuan yang akan datang kita akan membahas literasi finansial. Di akhir pembelajaran ini Ibu ucapkan terima kasih untuk semuanya. Ya, sampai berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Oke, kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan ada pengalaman ya, pengalaman mengajar ketika dilihat oleh Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah saya ucapkan alhamdulillah dulu. Alhamdulillah akhirnya saya bisa melewati ya, Bisa ketahuan ngajar ya, alhamdulillah bisa melewati pembelajaran ya, pembelajaran yang dilihat oleh guru gitu. Kan pasti tantangan pengalamannya pasti ada deg-degan ya, grogi itu pasti. Lalu ketika dilihat dan tidak dilihat oleh guru itu kan pasti ada perbedaannya Bu ya. Pak ya, kalau dilihat itu sih serasa semua mata tertuju kepada saya. Itu jadi ya itu kan serasa wah harus seperti apa ya, harus memberikan yang terbaik gitu. Itu kan jadi kita fokus kita ini udah lewat atau belum modulnya gitu. Itu kan jadi ini udah belum ya atau tadi tuh lewat. Itu kan jadi bukannya kita fokus ke pembelajaran malah terpecah. Itu tadi itu karena dilihat. Lalu kalau saya ucapkan juga terima kasih sudah ditunjuk jadi guru model. Kalau saya tidak ditunjuk ya mungkin saya tidak akan belajar betul-betul mana yang termasuk bersadaran, bermakna, menggembirakan, ataupun kerangka pembelajaran. Ya ini kan, ya ini kalau ini kan mau tidak mau harus belajar, gitu. Dibimbing oleh Ibu Haji dan yang lainnya, memberikan masukan, itu juga menjadi sebuah pengalaman dan juga yang menurut saya bermakna, gitu ya. Ini yang dinamakan bermakna. Jadi jadi tahu menerapkan pembelajaran deep learning. Walaupun pada kenyataannya ketika di kelas itu masih
dikategorikan menurut saya masih banyak kekurangannya. Untuk menerapkan pembelajaran deep learning ini kalau sesuai dengan modul. Lalu untuk anak-anaknya konsentrasinya ya. Jadi konsentrasi anaknya itu sulit ya ketika presentasi itu masih fokusnya itu tuh. Jadi dia asik dengan kelompoknya. Jadi tidak fokus untuk mendengarkan walaupun beberapa kali diingatkan. Itu jadi tantangannya. Harapannya menjadi lebih baik lagi dan saya bisa menerapkan pembelajaran deep learning bukan hanya sekarang tapi untuk selanjutnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Observer Bu Nisa, alhamdulillah saya melihat bibit-bibit yang luar biasa. Bu Nisa rangkaiannya sangat baik dan sangat keren. Mulai menyampaikan kesadaran, bermakna dan menggembirakan itu sesuai, bahkan kebetulan materinya itu tentang uang dan uang itu melalui digital. Anak-anak memang sudah terbiasa, apalagi pembelajaran lewat Shopee ya. Jadi anak-anak malah senang dengan materinya mungkin dan penggunaan digitalnya. Kemudian saya melihat Bu Nisa itu meneliti kepada siswa satu persatu, yaitu dalam menyampaikan presentasinya, menyimaknya sangat baik sekali. Bahkan kita belum tentu, saya pribadi belum tentu seperti Bu Nisa, walaupun saya sudah pernah latihan juga seperti itu dengan Bu Nia, tapi saya tidak serangkai dengan Bu Nisa. Bagus sekali ya. Terakhir di sini saya melihat Bu Nisa itu satu aja. Dia itu kadang-kadang hanya fokus yang di depan siswanya gitu. Kadang-kadang siswa yang di belakang itu ngobrol-ngobrol aja. Saya apa seperti itu ya, kata gitu ya. Saya juga tidak sampai seperti itu. Mungkin saya juga seperti Bu Nisa, tapi saya karena melihatnya observernya di belakang, jadi ketika melihat anak tidak menyimak yang di depan, Bu Nisanya juga tidak melihat anak yang di belakang. Nah itu satu, yaitu mungkin saya juga sama gitu kekurangannya ya, tapi itu saja mungkin kita perbaiki bersama. Yang kedua, ketika menyimpulkan Bu Nisa, ketika menyimpulkan itu mata kita jangan tertuju pada siswa yang menyimpulkan, supaya yang lainnya juga menyimak apa yang disimpulkan, gitu kan? Jadi kita bersama-sama menyimpulkannya dan kita kembalikan kepada siswa kesimpulan tadi, gitu. Dan kita kalau bisa dikuatkan diulangi oleh kita, diucapkan. Jadi kesimpulan kita itu diulangi oleh kita hasil dari anak tadi, supaya apa yang disimpulkan itu disimak oleh yang lain dan mata kita tertujunya jangan kepada yang menyimpulkan. Kasihan yang belakang gitu, serasa dicuekin gitu. Tapi mungkin saya juga seperti itu gitu ya, hanya sekarang saya duduk di belakang. Atau mungkin ada tambahan lain, hanya mungkin itu saja hasil menyimak saya dari penampilan Bu Nisa. Dan saya sekali lagi sangat keren, sangat tersusun, dan digitalnya pun dipakai refleksi terakhir. Tidak ditanyakan, dipakai refleksinya, tapi hari ini bahagia dan tidaknya menggembirakannya tidak ditanyakan, mungkin ya langsung ke kesimpulan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya sebagai observer yang mewakili. Kalau misalnya kita sebagai komentator memang lebih cepat ya, lebih wow. Padahal ketika di depan kita juga belum tentu seperti 4 orang yang di depan. Berikan aplaus untuk mereka yang sudah siap. Segala sesuatunya mulai dari persiapan sampai di akhir itu sangat-sangat keren. Dan untuk Bu Nisa sempurna. Secara keseluruhan dari materi dan sebagainya itu sudah sangat-sangat bagus. Di berkesadaran, bermaknanya ketika mengabsensi itu sudah, dalam mengabsensi saja sudah semuanya terpenuhi.
sudah materinya transaksi digital itu ada clue-nya. Jadi clue-nya saja sudah menggambarkan absensi bahwa pembelian mereka dengan transaksi digitalnya apa. Kalau misalnya cash ya cash, kalau kiris, kalau misalnya Shopee Pay atau Dana dan sebagainya, mereka sudah menumbuhkan di sini berkesadaran dan bermaknanya. Poin-poin yang menjadi acuan saja. Yang pertama, persepsi dan asesmen awalnya mungkin kurang menyeluruh, itu saja. Terus berkesinambungan, ketika pembelajaran berkesinambungan berarti materi yang sebelumnya tidak disampaikan. Itu, ya. Dan mungkin di sini adalah kekurangan yang lebih mendasar, tetapi karena memang ini sudah mendasar dari diri Bu Nisa, yaitu sangat lembutisasi. Jadi intonasi suaranya ketika menggembirakan selamat pagi itu datar gitu ya. Jadi kan selamat pagi gitu kan. Jadi ada sedikit mungkin gestur, intonasi suaranya. Jadi ke teknis-teknisnya saja. Lalu dalam hal memuliakan mungkin ada titik fokus memuliakan. Ketika di kelompok itu sudah bagus, tapi secara personalnya belum mengarah. Jadi kalau misalnya, dan tadi punten agak sedikit berbeda dengan Bu Haji Elia. Kalau merefleksi atau menyimpulkan, justru kita harus bertatapan dengan mereka yang memberikan kesimpulan terlebih dahulu, karena diapresiasi, oh begitu. Nah, ketika sudah selesai baru bagaimana dengan yang lainnya. Jadi justru harus kita berfokus kepada yang satu orang dulu. Nanti ketika sudah selesai baru untuk keseluruhannya. Punten ya. Iya. Berikutnya lagi yaitu yang paling akhir, manajemen waktu. Nah, itu manajemen waktunya kurang kurang dikondisikan, padahal mungkin kan ketika kegiatan inti, kegiatan akhir dan penutupnya sudah cuma mungkin dalam hal ini yang biasa kita juga pasti keteteran merefleksikan dan menyimpulkan. Nah, ini tadi bahwa ketika anak ditanya sudah diam, mungkin di sini ada pendekatan personal approach-nya, jadi pendekatan pribadi. Oke, tetap harus bisa bagaimana caranya. Kalaupun dia ditanya lagi sesuai absen atau apa, silahkan apa yang didapat hari ini. Tetap harus untuk berbicara walaupun satu kata dua kata. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.